Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas struktur pasar modal serta keamanannya. Struktur pasar modal Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1985, struktur pasar modal Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia membawahi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana OJK ini juga membawahi Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Indonesia, lalu membawahi Lembaga Clearing dan Penjamin atau Clearing Penjamin Efek Indonesia, biasa disebut dengan KEPEI, dan membawahi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Tetapi Otoritas Jasa Keuangan juga mengawasi perilaku institusi di bidang perbankan, leasing, dan asuransi. Jadi semuanya itu selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bursa Efek. Bursa Efek di sini tugasnya adalah sebagai penyelenggara semua produk yang ada di BI atau Bursa Efek Indonesia, seperti menyediakan server perdagangan, backup data, dan lain-lain. Lalu, KSEI tugasnya adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Fungsinya seperti brankas bagi seluruh investor. Jadi, bila ada yang membeli saham, maka saham itu akan disimpan oleh KSEI, bukan oleh sekuritas. Juga memastikan bahwa yang membeli saham menerima sahamnya, dan yang menjual sahamnya berkurang atau hilang sahamnya, sekaligus sebagai tempat penyimpanan. Dan tidak dikenakan biaya, makanya disebut efisien. Beda dengan masa dulu ya, lembar sahamnya itu harus disimpan sendiri-sendiri, dan bila disimpan oleh sekuritas tempat mereka membeli saham, maka akan dikenakan biaya. Jadi ada biayanya. Lalu KEPEI, tugasnya adalah memastikan yang beli saham itu ada uangnya, dan yang jual saham juga terima uangnya. Jadi, memastikan bila ada yang tidak sesuai dan akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu pun berat sekali. KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tugas KSEI adalah sebagai LPP, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi setiap investor berhak memiliki kartu KSEI, seperti halnya KTP. Hanya saja KSEI di sini adalah untuk di pasar modal. Meskipun nanti kalian membuka akun di 10 sekuritas, tapi kartu KSEI-nya cuma satu atau hanya cukup satu saja. Dan akun yang di 10 sekuritas tersebut secara sistem, clearing, dan brankas connecting menjadi satu. Jadi bisa langsung mengeceknya di 10 sekuritas menjadi satu di dalam satu tempat, yaitu di KSEI. Jadi seperti kita mengecek dana kita di bank melalui
m-banking atau internet banking. Kurang lebih seperti itu. KEPE atau Clearing dan Penjamin Efek Indonesia. Tugas KEPE adalah untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien, serta jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Ini adalah contoh warkat saham Inco. Sebelum tahun 2000, perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia dilakukan dengan menggunakan warkat, yaitu selembar kertas bukti kepemilikan suatu saham. Bila saham kita bandingkan dengan rumah, maka warkat saham adalah sertifikat rumah. Seperti ini bentuk warkat saham. Setelah kita membeli saham, maka akan mendapatkan warkat atau sertifikat saham sebagai bukti bahwa kita adalah pemilik saham tersebut. Nah, warkat ini bisa kalian simpan sendiri atau biasanya disimpan di perusahaan broker saham di mana kalian membeli saham-saham tersebut dan dikenakan biaya. Ini adalah gambaran kesibukan membuat warkat saham. Dulu ketika perdagangan dengan warkat saham atau scrip pool trading masih berlangsung, maka setiap sore setelah pasar saham tutup, pegawai atau back office broker saham harus menyiapkan warkat saham yang dijual pada hari itu untuk diserahkan kepada Clearing Deposit Efek Indonesia atau KDEI beberapa hari kemudian. Nah, pada saat menyerahkan warkat saham yang dijual, sekuritas saham akan menerima warkat saham-saham yang dibeli investor pada hari yang sama. Jadi, bisa dibayangkan betapa ruwetnya proses ini, juga memakan waktu yang cukup lama. Seandainya di perusahaan broker memiliki 100 investor yang masing-masing membeli satu saham yang berbeda, maka petugas back office harus menyortir warkat saham-saham ini. Apalagi jumlah lembar saham di setiap warkat tidak selalu sama. Bisa 100 lembar, bisa 500 lembar, atau satu lot, atau jumlah angka yang lain. Oleh karena itu, tidak heran bila pada masa scrip pool trading, karyawan back office perusahaan sekuritas sering pulang hingga larut malam. Nah, sekarang seluruh saham sudah tidak dalam bentuk warkat. Saat ini sudah dalam bentuk scripless. Kalau transaksi dengan warkat saham atau scrip pool trading diibaratkan transaksi memakai uang tunai, maka transaksi tanpa warkat atau scripless trading adalah transaksi melalui transfer bank. Jadi, uangnya tetap berpindah tangan, tetapi pada transaksi transfer bank, uang tersebut langsung didebet dari rekening pengirim dan dikredit ke rekening penerima secara elektronik, sehingga tidak ada pertukaran uang tunai dalam proses tersebut. Dengan scripless trading, perusahaan broker saham tidak perlu lagi menyortir warkat-warkat saham yang diperjualbelikan nasabahnya. Saham yang dibeli nasabah akan dikredit dan saham yang dijual nasabah akan didebit oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI secara elektronik ke rekening perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas saham kemudian akan mengkredit dan mendebit saham ke subrekening investor di perusahaan tersebut. Jadi lebih gampang dan praktis ya. Itulah fungsi dari KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tapi kemudahan dan kepraktisan ini ada kelemahannya juga loh.
apa bukti bagi nasabah atau investor saham bahwa mereka adalah pemilik sah dari saham yang mereka beli dan mereka sudah bayar? Karena tanpa warkat, bukti kepemilikan hanya dalam bentuk elektronik dan hanya bisa diakses oleh perusahaan broker saham. Kan bisa aja ya perusahaan broker saham tidak mengkredit kepemilikan saham kepada pemilik yang sah jika brokernya itu nakal. Nah, untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, setiap pemilik rekening perdagangan saham sekarang harus juga mempunyai rekening akses atau acuan kepemilikan sekuritas di KSE. Dengan adanya rekening akses, KSE akan langsung mengkredit dan mendebit saham yang diperjualbelikan investor ke rekening aksesnya, bukan lagi ke rekening atas nama perusahaan broker saham atau perusahaan sekuritas. Sehingga investor bisa mengecek sendiri saham-saham yang ia miliki melalui internet. Nah, dengan adanya akses, investor saham dapat berinvestasi dengan tenang dan aman di Bursa Efek Indonesia tanpa harus khawatir kalau saham-sahamnya akan dibawa kabur oleh perusahaan broker nakal. Jadi kesimpulannya, scriptless trading tidak hanya mengurangi beban pekerjaan back office perusahaan broker, tetapi juga memberi rasa aman kepada investor dan juga memberi kemudahan dan kepraktisan bagi investor untuk mengetahui status kepemilikan sahamnya, yaitu tinggal lihat di internet melalui KSE. Ini adalah kartu KSE, acuan kepemilikan sekuritas. Pastikan kamu sudah punya ya ketika kamu mendaftar di sekuritas sebagai investor. Ini adalah tampilan web akses. Bisa langsung dilihat melalui internet. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Ini adalah tampilan saldo efek di KSE bila kita ingin melihat saldo kita dan saham-saham yang sudah dibeli. Bisa lihat langsung di KSE. Tapi kebanyakan orang dan saya sendiri juga jarang melihat di KSE. Hanya melihat melalui perusahaan sekuritas. Melihat melalui sekuritas juga sudah cukup karena semuanya juga sudah jelas, apalagi tampilan portofolio saham yang sudah kita punyai atau kita beli. Jadi memilih sekuritas yang bagus itu penting. Demikian pembahasan mengenai struktur pasar modal Bursa Efek Indonesia dan keamanannya di video kali ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi saham lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, pilih like, dan bila tidak suka dengan video ini, pilih dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Salam.